Halo, selamat berjumpa kembali dan selamat datang di channel YouTube Netrindo Trader. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold ya. Yang kemarin di hari Kamis itu minggu lalu itu sempat menyentuh harga tertinggi di 1973, 75, 74. Nah, kemudian menyentuh area terbawah itu di 1879, kemudian closingnya di harga 1900-an. Nah, kemarin di hari Kamis seperti itu karena adanya invasi dari Rusia menuju ke Ukraina, dan jadi ketegangan itu membuat gold sempat meroket di pagi hari, kemudian longsor di sesi Amerika mencapai area bawah. Yang satu candlestick ini menggambarkan bahwa di area ini yang saya gambarkan itu adalah area para seller untuk menunggu gold, dan dia nge-sell gold di sini dalam jumlah volume yang besar ya. Kemudian di hari Jumatnya juga terjadi pola candle bearish lagi. Jadi dia terjadi penolakan di area 1920 yang merupakan area tertinggi di tahun 2011. Ini menjadi resistennya si gold. Kemudian di hari ini, nah kita lihat pola open posisi di sini, jadi ada loncatan sedikit, kemudian dia sempat menyentuh area di sini, kemudian drop lagi. Nah, ini akan menjadi titik penentuan di 1920. Apakah gold bisa naik lagi ke sini atau bahkan turun lebih dalam lagi? Jadi ada support yang bisa menjadi penentuan pembalikan arah tren itu di 1885. Nah, kita bisa lihat bahwa secara fundamental di bulan Maret itu akan ada rilis berita penting terkait dengan suku bunga The Fed, yang ini akan menjadi titik acuan apakah gold akan turun lebih dalam atau jangan-jangan bisa lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalnya The Fed benar merencanakan dan juga mengeksekusi untuk kenaikan suku bunga di bulan Maret, maka gold dipastikan akan drop lebih dalam lagi. Nah, terkait dengan perang ini juga bisa menaikkan, jadi katalis untuk meningkatnya pembeli atau buyer dari gold ya, untuk menjaga safe haven, untuk menjaga uangnya dari kerugian dan juga inflasi yang tinggi. Dia mulai dengan membeli gold karena dengan terjadinya perang pasti juga akan meningkatkan harga komoditas minyak, dan minyak juga berdampak pada semuanya untuk terjadinya inflasi yang bisa lebih tinggi lagi, lebih parah lagi, sehingga memperburuk situasi ekonomi dunia, yang artinya seseorang investor pasti akan mencari investasi dengan safe haven yang paling terkenal adalah gold. Jadi buyer gold mulai tinggi sehingga bisa juga meningkatkan gold ke harga yang lebih tinggi. Cuma secara teknikal kalau kita lihat di sini sudah jelas terjadi area penolakan, sehingga kalaupun dia naik mungkin dia akan menyentuh kembali area ini dan dia turun lebih dalam lagi ya. Atau jangan-jangan gold bisa membreakout ini ya, dengan terjadinya ketegangan yang meluas dan bisa terjadi perang berkelanjutan, dampak ekonomi yang sangat buruk ya, bisa terjadi Great Depression lagi seperti tahun-tahun lalu ya. Nah, bisa saja gold bisa meroket ke harga 2000 untuk kelanjutannya. Dan biasanya juga ini juga pasti akan buruk lah secara ekonomi dampaknya. Nah, ketegangan ini juga meningkatkan volatilitas gold ya. Jadi bisa kita lihat sendiri dari satu hari Kamis itu, jadi dari harga tertinggi 1774 itu bisa turun lagi ke harga 1874. Jadi kalau orang yang sell di sini sampai ke sini itu lumayan profitnya. Dia buy kemudian di sini dia sell, ya itu profitnya luar biasa. Tapi kalau cari aman ya pasti tidak trading di situasi seperti itu. Nah, untuk prediksi hari ini ya kalau saya sendiri masih akan melihat pola-pola yang terbentuk ya. Pola-pola yang terbentuk, dan saya memutuskan tidak trading di gold. Jadi saya melihat dulu pola apa yang terbentuk, karena di hari ini adalah hari terakhir bulan Februari yang akan menggambarkan pola candlestick gold di bulan Februari, dan akan menjadi gambaran seperti apa nanti untuk prediksi atau mungkin pergerakan gold di bulan ini ya.
Nah, lebih baik kita tunggu dulu di hari ini bagaimana pola yang terbentuk di sini. Kalau shadow terbentuk panjang, kemungkinan di bulan Maret maka akan terjadi penurunan atau candlestick bearish di sini ya. Jadi kita lihat saja bagaimana pola yang terbentuk untuk di bulan ini ya. Kemudian kalau mau memaksakan untuk trading di hari ini, jadi gunakan dengan time frame yang kecil ya untuk menganalisa ya. Ini misalnya di daily ya, di time frame salah satu terjadi gap, biasanya sih gold akan turun dulu menutup gap, kemudian baru mungkin akan naik kalau memang titik support ini tidak di break ya oleh gold. Nah, jadi bisa misalnya kalau mau sell ya boleh aja di sell di sini, stop lossnya di sini saja. Jadi risikonya kecil ya, kemudian TP-nya di area support ini, sehingga risk reward ratio-nya masuk ya dengan risiko yang kecil. Nah, itu yang harus diwaspadai juga. Kemudian kalau memang menunggu juga, jadi kalau kita mau sell lebih bagus itu ketika dia break pola atau support di 1885 ini, untuk kita bisa ambil sell dan kita tunggu nanti polanya seperti apa. Nah, prediksi saya secara jangka panjang kemungkinan ya, jadi kemungkinan akan terbentuk pola seperti ini ya. Jadi ini sudah turun gitu kan, udah turun, dia di sini supportnya kemudian naik lagi. Nah, kemungkinan dia akan naik lagi ke sini dulu, habis itu dia turun, kemudian dia nge-retest support yang menjadi resisten, kemudian dia lebih dalam lagi turun. Nah, bisa seperti itu ya kemungkinan terjadi untuk gold di bulan Maret nanti ya. Dan ini adalah hari terakhir untuk penutupan polanya. Nah, ini terjadi yang disebut dengan pola head and shoulders ya. Jadi ini sebagai shoulders kiri, ini sebagai kepala, kemudian ini shoulders kanan, atau jangan-jangan ini shoulders kanannya. Bisa saja seperti itu, dia break langsung kita ambil posisi sell di sini dengan stop loss bisa di sini dan TP di sini. Jadi mungkin kita bisa prediksi untuk nanti apabila terjadi gitu misalnya ya, kita bisa open sell di sana, stop lossnya nanti di shouldersnya ya, di right shoulders, kemudian target profit yang bisa kita maksimalkan di sini ya, sehingga ini risk reward ratio udah 1,6 jadi cukup. Nah, apabila nanti misalnya ini sebagai right shouldersnya, stop lossnya kita bisa turunkan sedikit gitu ya, sehingga lebih risiko risk reward ratio-nya 1:2. Nah, kalau misalnya di sini kita entry-nya lebih turun lagi gitu, misalnya di sini kita entry-nya, maka target stop loss nanti setelah breakout dari support yang menjadi resisten, stop loss-nya bisa di sini, kemudian TP-nya bisa di sini. Jadi risk reward ratio-nya juga bisa lebih dapatnya 1:3. Nah, jadi seperti itu nanti untuk prediksi di mungkin setelah minggu atau di hari terakhir bulan Februari ini, untuk kita bisa siapkan untuk posisi sell. Tapi lihat bahwa memang jangan langsung eksekusi sell limit atau buy limit karena volatilitas yang tinggi. Jadi kita lihat saja pola-pola candlestick. Kalau misalnya kita trading di 4 jam atau di 1 jam, jadi kita tunggu candle close 1 jam dulu baru kita eksekusi. Pola-pola yang candlestick yang bisa kita jadikan patokan untuk sell adalah tunggu dia bearish engulfing atau pin bar bearish pin bar, atau mungkin inside bar yang bearish. Jadi seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi dua-dua pola-pola itu yang paling penting sih engulfing dan juga pin bar ya. Itu bisa kita tunggu di area-area resisten untuk kita ambil posisi sell. Oke, mungkin seperti itu untuk prediksi gold hari ini ya. Dan juga kita siapkan lihat pola yang terbentuk untuk kita analisis lebih dalam lagi. Atau mungkin ada pertanyaan apakah boleh kita sell di sini? Ya boleh saja kita sell di sini, stop lossnya di sini ya. TP-nya ya mungkin yang paling terdekat lah di support, sehingga ini dapat juga 1:2. Kemudian jelas stop lossnya di sini sehingga risikonya lebih kecil ya. Jadi bisa juga seperti itu untuk kita targetkan ya. Oke, mungkin sekian saja, atau mungkin di sini sell di pucuk di sebagai mungkin kalau kita prediksi dia bentuk pola head and shoulders ya, nanti target profitnya di sini lebih banyak lagi dapat dari reward ratio-nya ya. Bisa seperti itu. Karena jelas ini di time frame H4 ini ada seller yang tinggi ya, yang mencoba menghajar, cuma karena ini support yang kuat
dia perlu tenaga yang lebih, atau mungkin dia perlu seller yang besar lagi untuk membreak area ini. Sehingga kalau seller yang saya lihat besar itu dia menunggu di area ini, di area di sini ya, sehingga bisa ambil sell di sini, stop lossnya lebih tipis lagi dengan target profit bisa di area ini. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber dan juga yang baru menonton channel YouTube ini. Mohon dukungannya untuk di subscribe, kemudian jangan lupa like dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan video update dari kami. Dan apabila pengen diskusi lebih lanjut, bisa nanti klik link di bawah di deskripsi, yaitu kita sudah sematkan link untuk grup Telegram, kita bisa diskusi di sana. Nah, jangan menganggap saya sebagai seorang master atau apalah istilahnya. Nah, karena saya juga masih berproses dalam hal ini ya, jadi kita masih belajar juga, saya juga belajar. Tujuan saya membuat grup Telegram adalah untuk sharing. Jadi saya dapatkan pengalaman dari Anda, saya dapatkan pengalaman ilmu pastinya dari Anda, dan saya juga men-sharingkan pengalaman saya di dunia trading. Jadi tujuan saya membuat YouTube adalah juga saling sharing terkait dengan pengalaman dan juga yang saya lakukan selama ini di dunia trading forex. Trading forex memang adalah artinya instrumen yang berisiko tinggi, jadi selalu kita trading dengan trading plan. Jadi kita harus tahu di mana stop loss, kapan entry, ketika kita entry berapa risiko yang sudah kita hitung dalam entry tersebut, sehingga ketika kita rugi kita tahu jadinya kerugian yang akan diderita berapa, dan kita sudah siapkan itu dan kita bisa menerima kerugian tersebut. Nah, ketika rugi ya jangan langsung open posisi lagi, kita analisis lagi, kemudian kita buat trading plan lagi, baru eksekusi sesuai dengan trading plan kita. Jadi jangan terbawa emosi, misalnya satu hari ini rugi, saya pengen kembali hari ini juga gitu misalnya, ya itu akan membuat babak belur biasanya, tambah rugi lagi biasanya. Karena ya pasti trading gak sesuai dengan trading plan, stop lossnya pasti juga jauh dari entry dan tidak memperhitungkan risk reward ratio ya. Itu biasanya terjadi oleh para trader dalam dunia trading yang membuat dia kehilangan banyak uang. Jadi jangan buang-buang uang di dunia trading, selalu disiplin dengan analisa trading kalian, dan kalian harus sadari bahwa tidak ada analisa yang 100% benar ya. Kalian misalnya menguasai satu analisa teknikal, kemudian merasa ketika rugi itu tidak bagus analisa teknikalnya, kemudian pindah lagi ke analisa teknikal lain, kemudian juga rugi lagi, kemudian pindah lagi dan pindah lagi. Kalian akan terus seperti itu prosesnya. Mending kuasai satu analisa teknikal, dan yang penting adalah sebenarnya dalam dunia trading itu menguasai money management dan emosi kalian sendiri dalam trading. Setelah kalian bisa stabil dalam disiplin dalam money management, kemudian dalam analisis strategi yang kalian sudah siapkan, kalian akan benar-benar merasakan profit. Karena dalam dunia trading ini bisa diukur resikonya. Kalian mau rugi berapa dalam satu bulan itu bisa diukur. Yang tidak bisa diukur adalah keuntungan. Ya, biasanya sih orang ketika untung sedikit dia take profit, dia belum mencapai TP take profit. Nah, itu biasanya membuat keuntungan itu nggak bisa diukur. Padahal sebenarnya antara stop loss dan TP sudah bisa diukur dengan analisis. Kemudian emosi kita lah yang membuat semua itu nggak terukur ya. Jadi seperti itu, sehingga ya selalu disiplin dengan plan kalian dan selalu belajar, dan juga kuasai satu technical analysis dan disiplinlah dengan trading plan. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.